Jadikan kehidupan muda remaja kami ini tanpa terkecuali sebagai hamba melayani Tuhan dalam kebenaran dan keadilan. Ikat pinggang tetap terikat di pinggang kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang Engkau adalah Bapa yang baik, yang memelihara jiwa kami masing-masing, memelihara anak-anak Tuhan yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Malam ini, oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau menghimpun kami di tengah ibadah pemuda remaja. Engkau layakkan kami semua untuk membawa korban dan persembahan. Layakkan kami untuk menikmati kasih dan kemurahan-Mu lewat pembuka rahasia firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Sebab itu, pakai hamba-Mu di tengah pemberitaan firman-Mu, menjadi penyambung mulut bibir lidah-Mu, Tuhan, di tengah ibadah pemuda remaja ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hati hamba-Mu dengan hikmat, pengertian, roh, hikmat, dan wahyu, sehingga hamba dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, menyampaikan firman-Mu dengan tutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bukan karena emosi daging, sehingga firman itu nanti meneguhkan setiap kehidupan muda remaja kami masing-masing, memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan, berkat berkelimpahan menjadi bagian kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu itu juga menggairahkan kami supaya kami tetap berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Firman itu juga Tuhan dimateraikan dalam ludah daging, tanda bahwa kami menikmati pelayanan roh, pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus yang baik, untuk itu kami mau rendahkan diri di kaki salib-Mu, seperti Maria, mendengar firman dengan segala kerendahan hati, mendengarkan firman Tuhan dengan segala kelemah lembutan, gambaran dari tanah yang baik, tanah yang subur. Manakala benih dari surgawi ditaburkan, dia tentu saja akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Daunnya hijau menjadi obat bagi bangsa-bangsa, terkhusus bagi mereka yang putus asa. Selanjutnya Tuhan hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar melayani, berdoa, perdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah ini dari awal pemberitaan firman sampai pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Iblis, setan, dan pengaruhnya coba mengusik, mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan lewat tipu dayanya, roh jahat, roh najis, roh keras hati, sombong, angkuh, roh kemunafikan, pura-pura, roh intimidasi, pikiran melayang-layang, tidak fokus, roh ngantuk,
Roh itu semua kami patahkan dalam nama Yesus. Segala iblis setan kami perintahkan kamu semua pergi keluar dari tempat ini, dari hidup kami semua, dari berkuasa memberi kelepasan atas kehidupan kami. Demikian juga pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman di kediaman masing-masing, baik di Serang, Cilegon, Merak sekitarnya, maupun juga Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa memberikan diri mereka untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dalam maupun luar negeri, dimanapun mereka berada. Selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di antara kami, dan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau juga hadir di tempat mereka masing-masing, sehingga berkat Allah yang besar dan heran itu menjadi bahagian kami bersama-sama. Hidup kami dipulihkan dan kehidupan kami juga Tuhan, masa depan kami juga cerah di hadapan Tuhan. Terima kasih Urapi yang membaca firman, yang bertugas untuk fokus live streaming, bahkan ala-ala musik, ala-ala elektronik, sinyal di udara diurapi oleh Tuhan. Bahkan umat Tuhan juga yang mengikuti lewat live streaming diurapi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Studi Yusuf. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjadi raja dan berkuasa, bertahta di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Demikian juga tidak lupa saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya firman yang dibukakan itu meneguhkan setiap kehidupan kita masing-masing, sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma, melainkan menjadi korban dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, segera kita sambut Studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Ya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Puji Tuhan. Ayat 40. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, Menjadi kuasa atas istana Firaun, terus dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan rakyat taat, terus Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. puji Tuhan. Singkatnya dari apa yang sudah kita baca, Firaun yakin bahwasanya Yusuf layak untuk menjadi istri pertama kuasa atas istana Firaun, dan seluruh rakyat akan taat terhadap perintah Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Yusuf adalah seorang istri pertama yang penuh dengan roh Allah. Strip yang kedua, seorang yang berakal budi dan bijaksana. Amin. Berarti untuk menjadi imamat rajani atau pemerintah yang berkuasa, selayaknya seorang hamba Tuhan, satu, penuh dengan roh Allah yang suci, dua, penuh dengan firman Allah. Ya, kehidupan yang penuh dengan firman Allah jelas itu menunjuk orang yang berhikmat atau berakal budi dan bijaksana. Selayaknya dua perkara itu nyata dan memenuhi setiap kehidupan imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Ayat 41.
Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Ya, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." puji Tuhan. Selanjutnya Yusuf dilantik untuk menjadi kuasa atau menjadi perdana menteri atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh rakyat taat kepada pemerintahan dari Yusuf. Seluruh rakyat akan taat kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Yusuf. Amin, saudaraku. Sebab itu sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, kehidupan muda remaja, baik dalam kandang penggembalaan GPT Betania maupun di luar kandang penggembalaan, yang senantiasa memberikan hidupnya untuk digembalakan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dalam luar negeri, hendaklah penuh dengan Roh Allah yang suci. Kemudian hendaklah penuh dengan firman Allah, berarti berakal budi dan bijaksana, sehingga bisa memilah-milah segala sesuatu yang terjadi, dapat mengerti masa dan waktu, bahkan dapat melihat apa yang akan terjadi di depan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, tetapi pada ayat 41, pada akhirnya Yusuf dilantik menjadi kuasa, menjadi perdana menteri atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditahbiskan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya benar-benar kita mengerjakan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu tanda bahwa kita telah ditahbiskan, dilantik di atas gunung Tuhan. Mazmur 2 berkaitan dengan hal itu, kita akan melihat soal pelantikan tersebut di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat pasal 2 ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan, Judulnya, Raja yang diurapi Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Ada dua raja yang terkenal di Israel. Yang pertama Saul, diurapi menjadi raja. Yang kedua adalah Daud, juga diurapi untuk menjadi raja. Puji Tuhan, sampai akhirnya dilantik atau masuk dalam upacara pelantikan raja. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Ya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Puji Tuhan. Allah telah memilih seorang raja dan selanjutnya melantiknya di Sion atau di gunung Allah yang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, dengan melantik rajanya di Sion menunjukkan bahwasanya Allah itu maha besar dan sangat terpuji tentunya. Amin. Dengan melantik rajanya di Sion menunjukkan bahwasanya Allah itu maha besar dan sangat terpuji tentunya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga kalau imam-imam melayani sesuai dengan tahbisan yang baik dan benar, maka jelas nyata Allah itu maha besar dan sangat terpuji tentunya. Amin, saudaraku. Mazmur 48 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Boleh baca ayat 1 seterusnya sampai 3.
Baca judulnya. Demikian firman Iya. Tuhan. Sion, kota Ya, Allah. Gunung Sion adalah kota Allah yang kudus. Puji Tuhan. Ayat 2-3 baca saja ayat 1. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Iya. Puji Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Puji Tuhan. Bani Korah ini pernah memberontak kepada Musa karena menuntut pangkat imam. Puji Tuhan, gila hormat di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi kalau dosa semacam ini sudah diperdamaikan, maka akan nyata nyanyian baru. Amin. 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 Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat Iya. terpuji. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Mengapa demikian? Terus? Di kota Allah kita. Ya, Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, terus? adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Oh, haleluya. Terus? Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Iya, Kota Raja Besar. kota Raja Besar. Puji Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji tentunya. Amin. Sebab Allah telah melantik rajanya di gunung Sion. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga ketika Yusuf dilantik menjadi penguasa atas istana Firaun dan atas seluruh tanah Mesir, sehingga nanti rakyat taat kepada pemerintahan dari Yusuf itu sendiri. Dengan demikian besarlah Tuhan dan sangat terpuji tentunya. Singkatnya saudara, Gunung Sion adalah kota Raja Besar. Kota Raja Besar. Puji Tuhan, kalau di tengah-tengah kota Yerusalem baru ini, di tengah-tengah kota Yerusalem, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, ada tanda-tanda ketaatan di hadapan Tuhan sebagai pemerintah yang berkuasa, maka Gunung Sion adalah kota Raja Besar. Besarlah Tuhan dan terpujilah dan sangat terpuji. Puji Tuhan. Buktinya, Gunung Sion menjadi kota kegirangan atau kesukaan bagi seluruh bumi, bagi seluruh seantero dunia ini. Puji Tuhan. Amin. Saudara, entah berapa banyak kerajaan di atas muka bumi ini, berapa banyak pemerintahan di atas bumi ini, tetapi satu kali kelak, saudaraku, semuanya itu akan tunduk kepada Raja di atas segala raja. Sehingga Gunung Sion menjadi kota kegerangan, menjadi kesukaan bagi seluruh bumi seantero dunia. Puji Tuhan, karena Allah telah melantik rajanya di Gunung Sion. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan menjadi raja di atas segala raja bagi kita semua. Amin. Kalau Tuhan tidak menjadi raja, maka hidup manusia mengalami kesulitan besar. Mengalami kesulitan besar. Karena yang memerintah atas bangsa-bangsa adalah orang yang sombong. Tapi dalam Tuhan tidak demikian. Amin. Amin. Ayat yang keempat. Dalam puri-purinya, Ya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Puji Tuhan. Selanjutnya dalam puri-purinya Allah tampil sebagai benteng yang kokoh. Puji Tuhan.
Dalam puri-puri Gunung Sion, Allah tampil sebagai benteng yang kokoh. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Dalam puri-puri Gunung Sion, Allah tampil sebagai benteng yang kokoh. Betapa ketatnya penjagaan terhadap gunung Allah yang kudus, Gunung Sion. Sebab dalam puri-purinya Allah tampil sebagai benteng yang kokoh. Dialah kubu pertahanan kita, saudara. Amin. Sehingga musuh tidak bisa berkuasa atas kehidupan, berkuasa atas Gunung Sion. Ayat 5-7. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Raja-raja berkumpul, bersatu, bersepakat, bersekongkol, terus Mereka bersama-sama berjalan Ya. maju. ya, terus Demi mereka melihatnya. mereka melihat, saudaraku, benteng yang kokoh dalam puri-puri Gunung Sion. Terus Mereka tercengang-cengang, mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran. Terus terkejut, mereka semua terkejut. Terus lalu lari kebingungan. lari kebingungan. Puji Tuhan. Terus Kegentaran menimpa mereka di sana. kegentaran menimpa mereka. Terus Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. puji Tuhan. Singkatnya, dari apa yang sudah kita baca, di sini kita melihat di pihak lain ada suatu persepakatan, ada suatu persekongkolan di dalam kejahatan. Ada orang-orang yang bermaksud jahat dan mereka itu bersengkokol maju bersama-sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun kenyataannya mereka tidak dapat menembusi benteng kota itu. Namun kenyataannya orang-orang yang bersekongkol dalam kejahatan, orang-orang yang maju bersama-sama tersebut tidak dapat menembusi benteng kota itu. Amin. Sehingga ketika mereka melihat benteng kota itu yang begitu kokoh, mereka tercengang-cengang, mereka semua terheran-heran, mereka semua terkejut hingga lari kebingungan. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab kegentaran, ketakutan menimpa, menghinggapi sampai menderita kesakitan. Kegentaran menghinggapi mereka, juga tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga ditimpa kesakitan. Puji Tuhan. Betapa besarnya pembelaan Tuhan terhadap gunung Tuhan. Betapa besarnya pertolongan terhadap Gunung Sion, Gunung Allah yang kudus. Betul-betul Gunung Sion adalah kota raja besar. Berbahagialah jikalau kehidupan muda remaja tetap berada di dalam kota Gunung Sion, kota Allah yang kudus, kota raja besar. Sebab Allah sendiri tampil sebagai benteng kota yang kokoh. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi benteng dari kota kudus tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi alangkah malangnya dan bodohnya kalau anak-anak Tuhan, pemuda remaja tidak mempunyai pemahaman semacam ini. Alangkah malangnya, alangkah bodohnya kehidupan muda remaja jikalau tidak memahami pengertian semacam ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi kepada kita Tuhan beri pengertian. Amin. Kalau sudah mempunyai pengertian, jangan lagi abaikan. Jangan diabaikan, ya. Amin, saudaraku. Amin. Supaya jangan menyesal di kemudian hari. Ayat 8. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Puji Tuhan. Perhatikan
kalimat pada ayat 8. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Arti rohaninya, mereka yang bersepakat dalam kejahatan itu, mereka yang maju bersama-sama di dalam kejahatan itu adalah orang yang sombong karena harta kekayaan mereka. Jadi betul-betul hati mereka sudah melebur dengan harta kekayaan. Seharusnya hati kita melebur dengan kasih mempelai. Seharusnya hati kita melebur dengan kasih mempelai. Kasih Kristus, bukan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita bandingkan dengan perjalanan Yesus, sama seperti jalan kapal di tengah-tengah lautan. Sekalipun menghadapi badai, ombak, angin ribut, dia berusaha untuk mencari tempat hati kita ini sebagai tempat pelabuhan, sebagai tempat pelabuhannya. Amin. Karena dia dari surga, ia membawa segala harta yang berharga. Di dalamnya ada muatan-muatan yang berharga. Sebagai hamba Tuhan, Yesus adalah pribadi yang bernilai tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berharga di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Dia sedang mencari hati, pelabuhan hati kita masing-masing. Sebab itu jadilah sah bandar yang baik. Amin. Sebab dia adalah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan, menghadapi ombak, badai, angin ribut. Dia terjang sampai berhenti di pelabuhan hati kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau tuju sekarang. Tetapi kalau kita perhatikan Mazmur 48 ayat 8, jelas ini penghukuman terhadap orang-orang yang sombong karena harta, kekayaan, karena hati mereka ternyata sudah melebur dengan kekayaan, dengan harta yang mereka punya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 9. Seperti yang telah kita dengar, Ya, demikianlah juga kita lihat ya. di kota Tuhan semesta alam. Di kota Tuhan, Gunung Kudus Allah, Gunung Sion, terus Di kota Allah kita, iya, Allah menegakkannya Iya. untuk selama-lamanya. puji Tuhan. Pendeknya, sebaliknya, Allah menegakkan Gunung Sion. Allah menegakkan gunung Allah yang kudus, kota raja besar, untuk selama-lamanya. Sebaliknya, terhadap orang yang bersepakat berbuat kejahatan, orang yang maju bersama-sama dalam kejahatan, mereka itu adalah orang yang sombong karena hati mereka sudah menyatu dengan kekayaan. Mereka itu bagaikan kapal-kapal Tarsis, dipecahkan oleh angin timur. Tetapi sebaliknya, di sini kita perhatikan, justru Allah menegakkan Gunung Sion. Justru Allah menegakkan gunung Allah yang kudus, kota raja besar, untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Peristiwa ketika Yusuf dilantik untuk menjadi penguasa Perdana Menteri di Mesir, itu merupakan cara Tuhan untuk menolong seantero dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, tadi Allah menegakkan Gunung Sion, sebab Gunung Sion, Gunung Allah yang kudus, menjulang permai, berarti sangat tinggi, tetapi elok dan indah. Coba baca ayat 9. Seperti yang telah kita dengar, Ya, demikian juga kita lihat ya, di kota Tuhan semesta alam, ya. di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Gunung Sion, Gunung Allah yang kudus, menjulang permai, berarti sangat tinggi, tetapi elok dan indah. Jelas hal ini berbicara tentang kesucian. Amin, saudaraku. Haleluya.
Puji Tuhan, Allah menegakkan Gunung Sion selama-lamanya. Jelas itu berbicara tentang kesucian, sehingga menjadi kegerangan bagi seluruh bumi, menjadi kegerangan bagi seantero dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab Tuhan tadi tidak mengizinkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik mencemari Gunung Sion. Amin. Allah sendiri yang menjadi benteng kota itu, benteng kota yang kokoh. Sekarang kita akan bandingkan antara Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion sebagai Mazmur pusat, 48 ayat 1 sampai dengan ayat 9 kita bandingkan dengan Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Judulnya, demikian firman Tuhan. ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya, ulangi. Sion. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya, pusat kerajaan damai. Karena Allah telah memilih dan melantik rajanya di gunung Sion. Puji Tuhan. Terus? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan Ya. akan berdiri tegap di Ya. seluruh gunung-gunung Sama toh dengan Mazmur 48. Terus? dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Karena Tuhan yang menegakkannya. Puji Tuhan, Dia Allah sendiri, kota benteng yang kokoh. Terus? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Iya, karena menjadi kegerangan, menjulang permai. Terus? Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Iya. Terus? mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Amin. Terus? Ke rumah Allah Yakub, Terus? supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus? dan supaya kita berjalan menempuhnya. Terus? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Terus? dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Lihat di sini keadaan dari Gunung Sion di hari-hari terakhir. Keadaan dari Gunung Sion, Gunung Kudus Allah, kota Raja Besar di hari-hari terakhir. Strip pertama, Gunung Sion berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Strip yang kedua, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jelas hal ini berbicara tentang kesucian yang telah memuncak. Amin. Sama dengan menjulang permai. Menjulang permai berarti sangat tinggi, tetapi elok dan indah. Puji Tuhan, sehingga menjadi kegerangan. Maka segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan naik ke gunung Allah yang kudus, kota Raja Besar. Jadi Gunung Sion ini kelak menjadi pusat kerajaan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Gunung Sion menjadi kota raja damai, pusat kerajaan damai? Sebab strip pertama dari Sion akan keluar pengajaran. Strip yang kedua, kemudian firman Tuhan dari Yerusalem. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat manfaat dari pengajaran. Ya. Manfaat dari pengajaran yang keluar dari Gunung Sion ialah mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan.
Tadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab strip pertama dari Sion akan keluar pengajaran. Strip yang kedua, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kemudian, strip pertama, manfaat dari pengajaran ialah mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita mengacu pada Amsal 30 ayat 19, saudaraku, maka jalan-jalan Tuhan itu dimulai dari jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan laki-laki, jalan seorang gadis bersama dengan laki-laki. Puji Tuhan. Artinya, jalan-jalan Tuhan itu selanjutnya akan membawa kita sampai kepada perjamuan malam atau pesta nikah anak domba, sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Ini kalau kita mengacu kepada Amsal 30 ayat 19. Nanti bisa di rumah baca masing-masing. Jadi, manfaat dari pengajaran itu mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu di dalam Amsal 30 ayat 19, saudaraku, pada akhirnya membawa kita masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba, dan itu dituliskan juga di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Sedangkan ayat 10 dikatakan bahwa inilah firman yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, manfaat firman Tuhan dari Yerusalem, begitu ya, ialah supaya kita berjalan menempuhnya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Artinya, ketika kita berada di atas Gunung Sion, kita dapat mengikuti contoh teladan dari Yerusalem itu sendiri. Itu menunjuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Amin, saudaraku. Yerusalem itu menunjuk hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rumah Tuhan, atau pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 18, ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kita dipanggil untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar agung yang telah melayani, berdoa, dan memperdamaikan dosa kita. Itulah jalan-jalan yang ditinggalkan bagi kita, dan kita dipanggil untuk mengikuti jalan-jalan yang ditinggalkan itu. Itulah jejak-jejak atau tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. Kalau kita mengikuti jejak Yesus yang berdarah, strip pertama, semua dosa rontok, semua musuh akan dikalahkan, terhalaukan dari depan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah manfaat pengajaran yang akhirnya selanjutnya membawa kita masuk dalam pesta nikah. Kemudian manfaat firman Tuhan dari Yerusalem, supaya kita mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus sebagai imam besar agung. Kita kembali untuk membaca Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, Ya. gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, Ya. dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Terus? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, Ya. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, Ya. ke rumah Allah Yakub. Betul-betul karena Gunung Sion menjulang permai, tinggi tetapi indah dan elok. Terus? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Sehingga menjadi kegerangan bagi bangsa-bangsa. Buktinya berduyun-duyun naik ke sana terus. dan supaya kita berjalan menempuhnya. Iya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Terus. dan firman Tuhan dari Puji Yerusalem. Tuhan. Pendeknya, orang-orang yang ada di atas Gunung Sion mengalami penyucian hingga berada pada kedudukan yang tertinggi, yakni puncak kesucian itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu singkatnya begitu, saudaraku. Jadi orang-orang yang berada di Gunung Sion mengalami penyucian
oleh pengajaran dan firman Allah, hingga kita berada pada satu kedudukan yang tertinggi, yakni puncak kesucian itu sendiri. Itu jelas, itu menunjuk kesempurnaan mempelai. Puncak kesucian menunjuk kesempurnaan mempelai. Amin. Jadi tiada rugi kalau kita selalu berada di atas gunung Tuhan, supaya kita mengalami penyucian sampai berada pada kedudukan yang tertinggi. Itulah puncak kesucian itu sendiri. Jelas itu menunjuk kesempurnaan mempelai. Tiadalah mungkin kita bisa menjadi sempurna kalau kita tidak berada di atas gunung Sion. Masakan uang bisa menyucikan kehidupan manusia? Harta, kekayaan, uang, kedudukan, gelar tinggi, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan satu ayat firman ditambahkan dengan cerita sampah jempol tidak mungkin menyucikan kehidupan anak Tuhan, andai kata berada di tengah ibadah dan pelayan. Tetapi kita semua harus ada di atas gunung Sion. Sebab dari Sion keluar pengajaran, kemudian firman Tuhan dari Yerusalem. Pendeknya mengalami penyucian sampai puncak kesucian oleh pengajaran dan firman Tuhan. Jelas itu menunjuk kesempurnaan dari mempelai Tuhan. Amin. Marilah kita lihat kesempurnaan mempelai itu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 11. Puji Tuhan. Kita tidak merasa rugi bukan berada di gunung Sion? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Iya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya. yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, Puji Tuhan, sebelum kita ditimpa oleh 7 cawan murka Allah sebagai penghukuman yang terakhir atas seantero dunia ini, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat yang memegang ketujuh cawan tersebut, yaitu katanya, ya. marilah ke Ya. sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan. Singkatnya, pada ayat 9 ini, malaikat yang memegang ketujuh cawan menunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Kepada Rasul Yohanes, malaikat yang memegang ketujuh cawan itu menunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya malaikat sidang jemaat, itulah gembala sidang, bisa menunjukkan keadaan atau keberadaan dari pengantin perempuan mempelai anak domba, supaya kita lepas dari 7 cawan murka Allah. Tetapi kita lihat lebih jauh tentang pengantin perempuan mempelai anak domba, ayat 10 sampai 11. Lalu di dalam roh ia membawa aku Ya. ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ya, gunung Sion, gunung Allah yang kudus, di mana Allah sendiri memilih rajanya dan melantik rajanya di gunung Sion tersebut. Terus Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Ya. Yerusalem, turun dari sorga Ya. dari Allah. puji Tuhan, kota Allah yang kudus, ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, Iya. dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, Terus bagaikan permata yaspis, Iya. jernih seperti kristal. puji Tuhan, pengantin perempuan mempelai anak domba, itulah kota Allah yang kudus, bercahaya kemuliaan. Bercahaya kemuliaan. Inilah puncak kesucian atau kesempurnaan dari mempelai perempuan Tuhan. Bercahaya kemuliaan. Gunung Sion sama dengan puncak kekudusan, menunjuk kesempurnaan mempelai, bercahaya kemuliaan. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Bercahaya kemuliaan. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua tampil
dengan cahaya kemuliaan dari surga, dari Allah. Matius 5, apa yang dimaksud dengan cahaya kemuliaan? Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14. Injil Matius pasal 5 ayat 14, baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Garam dunia dan terang dunia. Terang dunia. Terus, Kamu adalah terang dunia. kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak Puji di atas Tuhan. gunung Iya. tidak mungkin tersembunyi. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Di atas gunung Allah yang kudus, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Sama dengan bercahaya kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Sama dengan bercahaya kemuliaan. Sampai pada akhirnya layak untuk menjadi terang dunia. Jadi Gunung Kudus, Gunung Sion, akhirnya layak untuk menjadi terang dunia karena bercahaya kemuliaan. Mengapa bercahaya, memancarkan cahaya kemuliaan? Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya. Sehingga memancarkan cahaya kemuliaan, sehingga tampil menjadi terang dunia. Dapat dilihat dari berbagai sudut, timur, barat, utara, selatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua betul-betul menjadi terang dunia. Bagi seantero dunia ini. Timur, barat, utara, selatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Berbahagialah kehidupan muda remaja yang ditarik oleh dua tangan untuk selanjutnya berada di atas gunung Tuhan yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 2 ayat 4-5 ada lagu lama. Ku mendaki ke gunung Sion, ku menyanyi bersama-sama, ku mendaki ke bukit Zion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ayo, yang di rumah masing-masing angkat lagi pujian ini. Ku mendaki ke bukit Sion. Yang di rumah, dalam luar negeri ini, bersama-sama ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Layak untuk menjadi terang dunia, bukan? Amin. Dimanapun kaum muda remaja berada. Yesaya pasal 2 ayat 4-5. Yesaya pasal 2. Lihat terang dunia ya. Bicara soal terang dunia ini, kita kembali membaca Yesaya pasal 2 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesaya pasal 2 ayat 2-3, saudaraku, kehidupan yang berada di atas gunung Sion adalah kehidupan yang sudah mengalami penyucian sampai pada puncak penyucian. Itu menunjuk kepada kesempurnaan, mempelai, bercahaya kemuliaan, layak menjadi terang dunia. Lihat terang dunia. Ayat 4 lanjut. Sementara ayat 4-5, kehidupan yang menjadi terang dunia, itu ayat 4-5, terus. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Menjadi hakim yang adil, terus. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Kemudian menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ini loh keadaan dari Gunung Sion di hari-hari terakhir, saudara. Amin. Mengapa demikian? Terus,
maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, Puji Tuhan terus. dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Maka bangsa-bangsa yang berduyun-duyun naik ke Gunung Sion, dan segala suku bangsa yang naik ke atas Gunung Sion, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Kemudian Dan tombak-tombaknya menjadi pisau menempa pemangkas. tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Terus. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, Iya, terus. dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Terus. Hai kaum keturunan Yakub, Iya. mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Iya, ini terang dunia. Saudaraku, Gunung Sion menjadi terang dunia. Apa buktinya? Istri pertama menjadi hakim yang adil di antara bangsa-bangsa. Kemudian strip yang kedua, Gunung Sion menjadi wasit atau memberi keputusan yang adil bagi banyak suku bangsa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga bangsa-bangsa dan suku bangsa yang naik ke Gunung Sion, berduyun-duyun yang naik ke Gunung Sion, saudaraku, mengalami satu, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Puji Tuhan. Kalau ladang dibajak, maka ladang menjadi ladang yang subur, menjadi tanah yang baik, sehingga manakala benih surgawi ditaburkan akan tumbuh, berakar, dan berbuah. Ini loh saudara, mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena Sion menjadi terang yang besar, menjadi terang atas seantero dunia ini, terang atas bangsa-bangsa dan suku bangsa. Kemudian yang terjadi adalah tombak-tombak mereka ditempa menjadi pisau pemangkas. Tombak-tombak mereka ditempa menjadi pisau pemangkas. Puji Tuhan. Sehingga tidak nampak lagi onak dan duri. Tidak nampak lagi niat-niat hati yang jahat menusuk, menyakiti orang lain. Singkatnya, kalau Gunung Sion menjadi terang dunia, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi gejolak antara yang satu dengan yang lain. Di atas Gunung Sion ada damai sejahtera. Sebab itu Gunung Sion layak menjadi pusat kerajaan damai sejahtera. Karena Allah sendiri yang memilih rajanya dan melantiknya di atas Gunung Sion. Amin. Puji Tuhan. Tidakkah kita sudah melihat keputusan-keputusan Allah yang heran dan luar biasa untuk menjadikan kita semua kaum muda remaja dalam penggembalaan GPT Betania menjadi kehidupan yang bercahaya kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Sehingga dari kita, dimulai dari kita masing-masing per individu, maka nanti orang lain mengalami damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, betapa mulianya Tuhan itu bagi kita semua. Singkatnya, Gunung Sion adalah kota raja besar dan itu harus kita akui dengan mutlak, yang memerintah untuk memberi damai sejahtera. Pendeknya, terjadi penyucian yang hebat, terjadi penyucian yang heran di atas Gunung Sion. Haleluya. Kemudian Yesaya 2. Baca judulnya ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Puji Tuhan. Hukuman Tuhan terhadap orang sombong. Demikian juga di Mazmur pasal 48 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Yesus Tuhan Allah tampil sebagai benteng yang kokoh. Orang sombong tidak masuk ke dalamnya. Orang sombong tadi
Itulah orang-orang yang bersepakat bersekongkol dengan kejahatan. Saudaraku, adalah orang-orang yang sombong karena hartanya. Itu loh kapal-kapal Tarsis tadi loh saudara. Amin. Masih diingat tadi? Amin. Itu. Nah di sini pun sama. Yesaya pasal 2 pun sama. Dengan pasal Mazmur pasal 48 tadi saudara. Dapat dipahami. Amin. Baca. Negerinya penuh emas dan perak. Iya, ini orang sombong ini loh saudaraku. Orang kaya menjadi sombong. Karena orang sombong tadi penuh dengan emas. Terus? Dan tak terbatas harta bendanya. Iya. Sombong karena penuh dengan emas, dengan perak, dengan harta benda yang tak terbatas. Terus? Negerinya penuh kuda. Ada lagi, negerinya penuh kuda. Terus? Dan tak terbatas jumlah keretanya. Dan tidak terbatas jumlah keretanya. Puji Tuhan. Lihat orang-orang yang sombong. Strip pertama, penuh emas dan perak. Dan tidak terbatas harta bendanya. Kemudian strip yang kedua, penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Ini loh orang-orang yang di luar Tuhan menjadi sombong karena hartanya. Inilah keadaan seseorang kalau di luar Tuhan. Pasti menjadi satu kehidupan yang sombong. Karena hatinya sudah melebur dengan hartanya. Karena hatinya sudah melebur dengan kekuatannya kuda. Dan kemegahannya kereta. Amin, saudaraku. Amin. Itu loh kalau hidup di luar Tuhan. Menjadi sombong. Karena hartanya. Emas dan perak. Menjadi sombong. Karena kekuatan kemampuannya. Serta kemegahannya. Itulah kereta. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Negerinya penuh berhala-berhala. Ya, terus. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Iya. Jadi singkatnya, orang sombong karena harta dan kekayaan, sombong karena kekuatan daging itulah kuda, dan kemegahan itulah keretanya. Akhirnya kejahatan mereka sudah jelas. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Jatuh dalam segala penyembahan berhala. Kita lihat lebih terang tentang penyembahan berhala mereka pada ayat berikutnya. Ulangi ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Ya. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ya, ternyata orang sombong tadi menyembah kepada berhala buatan tangan manusia. Puji Tuhan, buatan tangan manusia. Ya, pekerjaan itu buatan tangan manusia. Kesibukan itu kan buatan tangan manusia. Paham saudaraku? Amin. Dan segala perkara yang ada di dunia ini itu buatan tangan manusia. Itu yang menjadi Tuhan dan yang disembah mereka. Nah, ini loh saking sombongnya. Menyembah berhala buatan tangan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Maka manusia ditundukkan. Iya, terus? Dan orang direndahkan. Dan orang yang sombong tadi direndahkan dan ditundukkan. Terus? Janganlah ampuni mereka. Dan pada akhirnya tidak akan mengalami pengampunan dari Tuhan. Darah Yesus tidak berlaku atas mereka. Pengampunan tidak berlaku atas mereka. Atas mereka yang sombong karena harta kekayaan, sombong karena kekuatan dan kemegahan mereka. Atas orang semacam ini tidak ada pengampunan. Darah Yesus tidak berlaku untuk mengampuni dan menyucikan dosa mereka, saudara. Hati-hati dengan penyembahan berhala, terhadap menyembah berhala dengan buatan tangan manusia sendiri loh, saudara. Jangan sampai lupa Tuhan, saudara.
Hidup ini bukan hanya sesaat, masih ada seterusnya nanti. Sasaran kita ada, bukan untuk hari ini saja. Pikirkan itu, sasaran itu. Hanya ada dua, surga apa neraka. Lihat orang kaya berjubah ungu, tetapi hidup dalam kemewahan. Memang ada di tengah ibadah, tetapi hatinya melebur dengan kemewahan, melebur dengan hartanya, kekayaannya yang banyak, sehingga tidak peduli dengan orang lain, tidak dapat mengasihi orang miskin, tidak dapat mengasihi orang kecil. Dia tidak peduli dengan Lazarus yang miskin melarat dan penuh dengan borok. Tidak ada sedekah, tidak ada amal, tidak memberi hatinya untuk berbagi, melainkan makanan yang tercecer. Ini loh kalau orang sombong, kurang menghargai firman Allah, sehingga firman itu tercecer, makanan itu tercecer dari meja hatinya. Itulah yang dipungut oleh Lazarus. Tetapi akhir hidup mereka, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, sementara orang kaya ada di alam maut untuk menantikan penghakiman, penghukuman kekal. Puji Tuhan. Saudara, jangan kita berlagu sombong, lalu menyembah berhala buatan tangan manusia. Jangan lupa Tuhan. Ayat 10-12. Masuklah di sela gunung batu, Ya. dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Ya. Manusia yang sombong akan direndahkan, Ya. dan orang yang angku akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Iya, terus Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari lihat. Terus untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, sombong, terus serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. lihat intinya ayat 10-12. Tuhan semesta alam akan menetapkan suatu hari. Untuk apa? Jelas untuk menghukum orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati atau sombong. Itulah orang-orang yang bermegah karena hartanya, sombong karena bermegah dengan hartanya, sombong karena bermegah karena segala kepunyaannya. Pendeknya, orang-orang sombong tidak luput dari hukuman Tuhan. Step pertama, sekalipun sembunyi di sela gunung batu. Step yang kedua, sekalipun bersembunyi di dalam liang tanah. Jadi saudara, jangan berpikir saya nanti akan membuat bunker hebat. Lebih hebat mata Tuhan, saudara. Sehebat-hebat apapun Saddam Hussein, bunkernya yang hebat dibombardir oleh Amerika. Apalagi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Satupun dari antara orang sombong yang bersepakat maju melawan Tuhan, menantang Tuhan, tidak luput dari hari Tuhan, hari penghukuman. Bersembunyi di bunker, bersembunyi di sela batu, tidak luput dari penghukuman. Akan menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan akan tundukkan mereka. Tuhan akan rendahkan mereka. Betul-betul tidak ada pengampunan bagi mereka. Tetapi bagi kita, darah Yesus masih berlaku. Manfaatkan darah Yesus untuk memperoleh pengampunan, penebusan terhadap dosa. Selagi masih ada kesempatan, itu merupakan panjang sabar Tuhan. Dan panjang sabar Tuhan adalah kemurahan Tuhan yang heran atas kita semua. Ingat itu. Tidak ada satupun orang sombong yang luput dari mata Tuhan. Biar bersembunyi di batu, bersembunyi di bawah tanah, tidak ada yang luput. Perhatikanlah.
Puji Tuhan. Lalu persamaannya di pasal yang sama ini, ayat 16-19. Boleh baca 15 pembacaan, dimulai dari ayat 15. Penulisan 16-19. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi Iya. dan semua tembok Ya. yang berkubu. Intinya ayat 15 ini, semua orang angkuh, semua orang congkak, semua orang sombong atau tinggi hati akan direndahkan dan dihukum oleh Tuhan. Tidak ada pengampunan. 16-19. Untuk menghukum semua kapal Tarsis Iya, terus. dan semua kapal yang paling indah. Iya. Jelas kesombongan itu terjadi hanya karena harta kekayaan. Mereka bermega terhadap itu semua. Tuhan akan hukum mereka. Percayalah. Karena ini firman Tuhan. Ini bukan firman dari saya. Kemudian ayat 17-19. Manusia yang sombong akan ditundukkan. Iya, kemudian Tuhan kembali berkata, orang sombong ditundukkan terus. Dan orang yang angkuh akan direndahkan. Orang angkuh direndahkan terus. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada Hanya hari Tuhan itu. loh yang maha tinggi. Dan biarlah bukan hanya pada hari itu, kita jadikan Allah yang maha besar mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Terus. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Yang ada ini, ayat 19, berhala-berhala akan hilang sama sekali. Lihat, kalau orang sombong tadi menjadikan harta kekayaan, emas, perak, kuda dan kereta mereka dijadikan berhala. Yang ada, bahkan yang ada ini pun satu kali nanti akan berlenyap, akan berlalu. Ingat itu, saudara. Tuhan sangat gencar sekali menyatakan pemberitaan firman semacam ini. Berarti ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan muda remaja kita semua, bukan? Amin. Tidak ada kebetulan. Tuhan sedang gencar sekali. Tuhan menyatakan perkara ini kepada kita semua. Sekarang terus ayat 19. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu. Ya sama toh. Gua-gua di sela-sela gunung atau gua-gua di gunung batu terus. Dan ke dalam liang-liang di Iya, tanah. sama di liang tanah terus. Terhadap kedahsyatan Tuhan Iya. dan terhadap semara kemegahannya. Terus Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. puji Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak takut dan gentar pada hari penghukuman itu. Puji Tuhan. Sehingga nanti banyak orang yang bersembunyi di gua-gua sela gunung dan bersembunyi ke dalam liang-liang di tanah. Bunker. Puji Tuhan. Karena hari Tuhan adalah hari yang sangat menakutkan. Hari pembalasan, hari penghukuman. Ingat itu. Jadi jangan bermegah saat ini. Jangan meninggikan diri. Jangan sombong, jangan angkuh. Tapi bermegalah karena kasih mempelai. Amin. Puji Tuhan. Berarti antara Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 21 sama dengan Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bukan? Amin. Puji Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Terus Ke kota Allah yang hidup. kota Allah yang hidup, kota Allah yang kudus. Kalau kita kudus, kita hidup. Amin. Terus Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi, itulah Sarah. Terus Dan kepada beribu-ribu malaikat. dan kepada beribu-ribu malaikat. Terus Suatu kumpulan yang meriah. suatu kumpulan yang meriah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, kota Allah yang kudus supaya kita hidup. Disebut juga Yerusalem surgawi. Puji Tuhan. Jadi sekalipun kita ada di bumi ini,
pengajaran mempelai memberi jaminan bagi kita untuk berada di dalam kerajaan surgawi. Itu loh kelebihan kita dari yang lain. Apa buktinya kita ada di Gunung Sion? Jelas tadi sudah dibaca pada Yesaya 2 ayat 2-3. Dari Sion keluar pengajaran, firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau dua hal ini dinyatakan bagi kita, itu tandanya kita di Gunung Sion. Dan itu sinyal besar bagi kita. Sekalipun kita sekarang ini masih ada di bumi, itu jaminan kita ada di surga. Amin. 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 Puji Tuhan. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Iya. Dia yang berfirman. Di Gunung Sion, dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Terus, Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara sebab dari itu sorga. tetap bertahan di Gunung Sion. Apa buktinya? Berpegang teguh kepada pengajaran yang keluar dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Sebab di sini dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, tidak ada yang luput dari pemandangan Tuhan, dari mata Tuhan. Baik dia bersembunyi di sela-sela batu, bersembunyi di bawah tanah, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara langsung dari surga untuk kita lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur ya. Amin. Tidak kebetulan kalau kita semua ada di Gunung Sion. Amin. Tidak kebetulan kita menerima pengajaran yang keluar dari Sion. Amin. Firman Tuhan dari Yerusalem. Hargailah itu. Amin. Jangan anggap enteng. Mazmur 126, kita akan masuk pada ayat-ayat terakhir. Mazmur 126, tetapi saya rindu supaya kita berdoa. Saya rindu sekali, ini masih lanjut soal Raja yang dilantik ini. Saya rindu ini terus dibukakan rahasia firman-Nya. Karena masih banyak hal yang harus disampaikan di tengah-tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja setiap Sabtu. Puji Tuhan. Mazmur 126 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Iya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Iya. Nyanyian ziarah. Nah, nyanyian ziarah terus. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Terus Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti orang-orang yang bermimpi. Berarti yang melihat itu hanyalah manusia rohani, bukan manusia jasmani. Amin, saudaraku. Amin. Lalu keadaan bermimpi itu seperti apa? Dapat kita temukan ayat 2-3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Iya, ada tawa keluar dari mulut, terus Dan lidah kita dengan sorak-sorai. kemudian ada sorak-sorai dari lidah kita. Terus Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. sehingga bangsa-bangsa yang melihat, terus Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Nah, kalau di tengah-tengah ibadah pelayanan ini kita sibuk memikul salib, banyak berkorban tenaga, pikiran dan waktu, tetapi ada sukacita, ada tawa. Bukankah orang yang melihat berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. iya, Maka kita bersukacita. di tengah ibadah kita memikul salib, tapi ada sukacita. Berarti Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Itu perkara besar, bukan perkara kecil.
Sebab bagi orang dunia, orang yang menderita, orang yang mengalami kepahitan, ada orang yang menderita sampai kepahitan itu karena kesusahan, itu karena pergumulan. Tetapi di dalam Tuhan, sekalipun kita memikul salib, tetapi di baliknya ada sukacita. Itulah perkara besar yang tidak terselami oleh akal dan pikiran manusia daging, yang hanya bisa dilihat oleh Gunung Sion yang sudah mengalami pemulihan. Itulah kehidupan manusia rohani, kehidupan yang bermimpi, manusia rohani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mazmur 87 ayat 2. Baca. Demikian Ayat firman 1 Tuhan. sampai 2. Sion kota Allah. Iya. Mazmur Bani Korah suatu nyanyian. Iya. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Iya. Baca. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Tuhan itu lebih cinta kepada pintu-pintu gerbang Sion. Amin. Amin. Tuhan lebih cinta kepada pintu-pintu gerbang Sion. Terus Daripada segala tempat kediaman Yakub. lihat Wahyu pasal 1 ayat 12 itu berbicara tentang gereja Tuhan yang disempurnakan. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan Wahyu 13 sampai dengan Wahyu 22 itu berbicara tentang keberadaan dari pribadi Yesus sebagai mempelai laki-laki surga. Tetapi Wahyu pasal 13 jelas itu berbicara tentang pintu gerbang maut. Walaupun di situ antikris tampil dengan segala kehebatannya, di situ tampil dengan segala kemegahannya, di situ tampil dengan segala mukjizat-mukjizat yang terjadi, di situ tampil dalam segala kelimpahan, dalam segala keajaiban yang ada. Tetapi itu adalah pintu gerbang maut. Namun kita lihat dalam Mazmur 87:2, Tuhan lebih mencintai pintu gerbang Sion Amin. daripada segala tempat kediaman yang lain. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Nah, ini loh yang kita syukuri kepada Tuhan. Wahyu 13 itu pintu gerbang maut. Sedangkan Mazmur 87 ayat 2, Tuhan mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Berbahagialah gereja kehidupan muda yang sudah mengalami pemulihan. Amin. Tuhan ternyata lebih mencintai pintu-pintu gerbang surga daripada yang lain-lain. Amin. Puji Tuhan. Ayat 3, Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau. sampai kelak kita semua dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langsung saja kita tersungkur di kaki salib Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Baru kaulah mempelai. Oh, betapa hatiku merindukan. Amin. Haleluya. Akan dikau yang bercahaya kemuliaan. Amin. Ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Haleluya, haleluya.
sehingga aku menjadi mempelaimu, sebab hidupku megah sempurna, aku merindu, aku merindu menjadi milikmu. Sembahlah Tuhan, haleluya, untuk sesaat, haleluya. Kehidupan Sion dipulihkan menjadi manusia rohani, dan Tuhan sangat mencintainya dan kelak dipermuliakan. Itu urutannya, haleluya. Semua di tiap-tiap posnya, Serang, Cilegon, yang di BCA Taman, yang di TK, yang di Perumnas, semua menyembah Tuhan, haleluya. Yang di Serang, haleluya. Baik yang di Bandung, di Malaysia, baik di mana saja umat Tuhan yang senantiasa digembalakan GPT Betania lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Yang merasa diberkati di tiap-tiap pos, satu orang yang berdoa. Untuk selanjutnya, saya sudah berdoa, kita semua bangkit berdiri. Tetapi yang sendiri-sendiri, engkau berdoa sendiri, silakan, baik yang dipastori. Oh, yang diberkati, satu orang berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan mencintai Gunung Sion dan pintu gerbangnya lebih dari yang lain. Haleluya. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu Tuhan dimateraikan dalam loh daging, dituki di hati kami.
Tanda bahwa kami menikmati pelayanan roh itulah pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Menjadi firman itu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Namun biarlah kiranya roh Allah berkuasa dan menolong kami, membantu kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Demikian juga firman Allah yang hamba sampaikan itu bagaikan menanam dan menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun yang baik sehingga kami semua kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ternyata Engkaulah kota benteng yang teguh. Engkaulah benteng kota mempelai. Engkau tidak membiarkan kejahatan, kesombongan masuk ke dalamnya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memulihkan keadaan Sion. Senantiasa ada sukacita di tengah-tengah kami beribadah melayani Tuhan, sekalipun ditandai dengan sangkal diri pikul salib. Berkati kehidupan muda remaja, menjadi anak manis hormat kepada orang tua masing-masing, takut Tuhan, benci segala kejahatan dan kekudusan, dengar-dengaran. Berkati pendidikan mereka, berkati juga studi mereka, pekerjaan mereka. Berkati kedua orang tua mereka semua. Bahkan pakai mereka untuk membantu mendukung ibadah pelayan dalam penggebalan GBT Betani Serang dan Cilegon. Kutu nemo yang dipatahkan dari kehidupan mereka, darah Yesus berkuasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita jalankan persembahan. Kita belajar untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian. Hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Penolongku hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ada aku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku yang di rumah masing-masing, tepuk tangan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Rajaku, hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku. Puji Tuhan, terima kasih buat korban saudara. Tuhanlah membalaskan berlipat ganda. Tuhan memberkati di rumah, di studi, di tempat pekerjaan, diberkati Google Map-nya, dan menjadi Gunung Sion yang sangat dicintai dan dipermuliakan kelak dalam kebahagiaan yang kekal, kerajaan surgawi. Bagi yang sudah tergembala lewat live streaming, dapat membawa persembahan persepuluhan dan kolekte ke nomor rekening yang ada. Persepuluhan ke nomor rekening yang ada, kolekte ke nomor rekening yang ada. Supaya lebih jelas bisa menghubungi dengan nomor telepon yang tertera di situ. Terima kasih buat korban saudara, baik anak Tuhan dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya pengumuman pertama, penayangan live streaming ibadah kaum muda remaja 13 Februari 2021 atau minggu yang lalu, Sabtu kaum muda minggu yang lalu, dimulai dari Tanah Air, Sumatera Utara 299 orang. Salam, puji Tuhan. Di sana ada sahabat kita, kekasih jiwa kita, saudara yang tergembala 299 orang. Jawa Barat 115 orang. Salam, puji Tuhan.
Sulawesi Utara Manado urutan kedua 141 orang, salam puji Tuhan. Jakarta 111 orang, salam puji Tuhan. NTT 86 orang, salam puji Tuhan. Banten 83 orang, salam puji Tuhan. Riau 69 orang, salam puji Tuhan. Jawa Timur 68 orang, salam puji Tuhan. Papua Provinsi 66 orang, salam puji Tuhan. Kalimantan Timur 63 orang, salam puji Tuhan. Itulah yang mengikuti live streaming ibadah kaum muda remaja pada minggu yang lalu Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Kemudian mancanegara, tiap-tiap negara, urutan pertama Malaysia 102 orang, Tuhan. Amerika Serikat 13 orang, salam puji Tuhan. Singapura 9 orang, puji Tuhan. Belanda 9 orang, puji Tuhan. Rumania 8 orang, puji Tuhan. Korea Selatan 7 orang, salam puji Tuhan. Node Mariana Island 6 orang, salam puji Tuhan. Agak menurun, Hong Kong 5 orang, salam puji Tuhan. Timor Leste 4 orang, salam puji Tuhan. Australia 4 orang, salam puji Tuhan. Slovakia 3 orang, salam puji Tuhan. Filipina 3 orang, salam puji Tuhan. Nigeria 2 orang, salam puji Tuhan. Aknau 2 orang, salam puji Tuhan. Taiwan 1 orang, Lebanon 1 orang, Pakistan 1 orang, Jamaika 1 orang, India 1 orang, Kolombia 1 orang, Meksiko 1 orang, Thailand 1 orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Naon ada? Di atas berapa? 2 orang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di Sabtu minggu depan. Tetapi Raya Minggu besok pukul 16.30 atau setengah 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Yang mengikuti malam ini supaya besok juga mengikuti atau memberikan dirinya digembalakan dari GPT Betania lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dari tempat ini kami sebagai gembala sidang suami istri mengucapkan selamat malam untuk pemuda remaja dalam luar negeri. Bahagia memerintah, damai sejahtera memerintah di hati kita masing-masing. Jadilah berkat, jadilah kesaksian besar, jadilah gunung Sion, menjadi wasit, menjadi hakim yang adil, dan wasit memberi keputusan yang jujur. Tuhan Yesus memberkati. Maka orang lain nanti di sana akan ada damai sejahtera, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perang di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Engkau yang sudah memberkati dan memimpin ibadah pemuda remaja dari awal sampai berakhirnya, bahkan membawa kami rendah di kaki salib-Mu. Kekuatan firman meneguhkan hati kami masing-masing. Engkau berkati kehidupan anak-Mu semua, kesehatan mereka. Engkau bela lindungi kami dari corona busuk. Berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati kedua orang tua mereka semua. Apa yang dimakan diminum pakai cukup. Juga dalam luar negeri, dalam kandang, di luar kandang penggembalaan. Selanjutnya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah. Tuhan Yesus, hamba juga rindu tentang Allah memilih dan melantik rajanya di Gunung Sion. Bukakan terus rahasia firman-Mu tentang Gunung Sion, Tuhan. Nyatakan kuasa keajaiban-Mu. Juga tidak lupa berdoa untuk ibadah besok setengah 5 sore, ibadah Raya Minggu. Kiranya Engkau bukakan rahasia firman-Mu, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, tangan-tangan yang sudah berikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk persepuluhan, persembahan kolekte. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Demikian juga perjalanan kami menuju pulang serta itu untuk tibakan dengan selamat. Tutup bungkus hidup kami, kendaraan yang kami pakai tumpangin dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui disucikan darah Yesus. Malaikat surgawi berjaga atas kehidupan kami, menghalau segala pekerjaan iblis setan.
Pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang, jam waktu yang sama. Terpujilah Tuhan. Akhirnya anak-anakku sekalian, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai surga, menjemput mempelai perempuannya di awan permai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.